berat. Ya kita juga harus mengatakan begitu kepada diri maupun keluarga dan umat. Aku ini hanya pemberi peringatan, gitu. Jadi ini dulu, waktu itu Rasulullah SAW kan sangat ingin ya. Hanya zaman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan berat perasaannya nanti memikirkan kamu, sangat berat. Jadi para rasul itu di samping tugas menyampaikan juga diberi bekal jiwa yang kasih banget. Jiwa yang sangat memikirkan umatnya. Jadi beban Rasulullah justru terletak pada jiwa kasihnya. Beban berat Rasulullah itu justru beratnya itu terletak karena jiwa kasih. Kalau seandainya tidak dikasih oleh Allah, tidak dibekali jiwa kasih, hanya sekedar nyampaikan, kan gini, tak sampai no, mau tidak mau ya sudah, tidak ada jiwa kasih ya sudah, gitu aja. Padahal sebenarnya Rasulullah itu kalau seandainya begitu saja, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Allah berkali-kali berfirman bahwa wa ma anta, bukanlah kamu itu wahai Muhammad, lahu bagi mereka itu bihafir, sebagai penjaga, enggak gitu. Jadi Rasulullah itu tidak dibebani untuk memastikan bahwa umat itu nurut atau enggak nurut, itu tidak. Rasulullah itu hanya dibebani untuk menyampaikan risalah itu. Meskipun menyampaikan itu juga berat itu, tapi Rasulullah karena juga dibekali jiwa kasih, maka jiwa kasih inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah itu begitu berjuang mati-matian untuk umatnya. Jiwa kasih itu gitu loh. Nah, itu yang berat loh. Kenapa? Karena jiwa kasih itu juga yang membuat kemudian beliau merasa ketika ada yang tidak beriman itu berat mikirnya itu. Nah, apa yang bisa kita petik? Kalau kita sekarang ini, di masa sekarang, ya, dakwah kita, semua sama saya dan sama ini semua dai loh dulu. Dai. Dai untuk diri sendiri, dai untuk keluarga. Minimal itu. Makanya kalimatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi, selamatkanlah dirimu, jauhkanlah dirimu, dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita, Mas Adi, semuanya itu punya tanggung jawab untuk menjadi dai. Nah, kalau kita sudah mengiyakan, nggih, kalau siap jadi dai, dan memang harus siap, mau tidak mau harus siap. Karena wajib itu. Itu Mbak Afi. Jadi, kewajiban kita itu adalah menjadikan kita harus punya jiwa kasih juga. Karena kalau nggak punya jiwa kasih gini nanti kan, misalnya nyuruh anak itu ya. Nah, ayo sholat. Nyuruh sekali. Kan kita sudah menegakkan dua aturan sholat. Tapi kalau kemudian anak kita tidak mau, ya sudahlah. Itu kalau tanpa jiwa kasih. Tapi karena jiwa kasih, ayo Mbak Ciza, ya, ayo. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sambil gitu, sambil didoain. Kenapa? Karena nanti sampai nggak mau, eman, kasihan. Gitu. Nah, tapi kalau kita kan cuma sedikit ya, diberi beban diri dan keluarga. Lah Rasulullah Muhammad SAW bisa membayangkan seluruh umat manusia betapa beratnya tanggung jawab itu. Meskipun itu hanya dibungkus dalam kalimat ini lakum nadhirun mubin. Kalau di sini kalimatnya ana, gitu kan? Kul katakanlah Muhammad, ya Yohanes, wahai manusia, innama ana lakum nadhirun. Sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, laki-laki kita temukan di sini bahwa alladzina amanu mesti diikuti dengan apa? Amilus solihah. Artinya keimanan yang hanya berbasiskan pengakuan itu tidak cukup, tapi harus berbasiskan praktek pengamalan. Yakni apa? Amilus solihah. Nah, di situ kita juga kena lagi diajarin oleh Allah bahwa keimanan itu adalah bukan hanya tashidu bil qalb, tapi juga wa iqraru bil lisan,
dan ditambah dengan wa'amalu bil arkan. Gitu ya. Dan diamalkan dalam perbuatan. Itu. Nah, di sini apa yang dijanjikan oleh Allah? Falladzina amanu wa amilus sholihat. Maka adapun orang yang beriman dan beramal soleh, lahum bagi mereka akan ada apa? Akan ada ajrun. Di sini disebut mereka akan mendapat maghfirotun. Apa? Ampunan. Wa rizqun karim dan rezeki yang mulia. Ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, di sini iming-iming ini memang absurd dari sisi orang-orang materialis. Kayak apa? Sesuatu yang tidak nyata. Apa sih maghfirotun itu? Apa sih? Nah, rizqun karim ini sama pikir rezeki itu terus kemudian oh berarti kalau beriman dan beramal soleh nanti dapat hujan berlian. Enggak gitu tuh loh. Enggak. Yang namanya rizkun itu pertama, makna dan definisi atau terminologi dari rizki itu luas. Bukan hanya sekedar dolar, bukan hanya sekedar apa? Rumah mewah, rumah megah atau mobil mewah, bukan hanya sekedar baju bermerek, bukan hanya sekedar saldo puluhan digit, tapi rizki ini juga menyangkut sehat, ya kan? Energinya kuat sehingga tidak ngantuan. Kemudian apa? Keluarga yang utuh, apalagi keimanan yang benar-benar akhirnya sampean mau ikut ngaji gini nih. Ini rezeki loh. Iya, apalagi udah tuwek-tuwek masih mau ngaji, itu rezeki itu. Heeh. Karena banyak orang yang dikasih tenaga kuat, kesempatan luang, tidak mau ngaji itu banyak. Gitu, ya kan? Nah, itu rezeki. Maka rezeki karim di sini yang dijanjikan Allah kepada orang yang amanu wa amilus solihah itu adalah rezeki dalam arti luas. Ya satu di antaranya materi tentu. Tetapi lebih banyak lagi adalah tadi itu waktu luang, rezeki, ilmu manfaat, keluarga yang utuh, yang baik, ya kan? Suami istri yang harmoni, lingkungan yang aman, tidak ada perang, tidak ada bencana, itu rezeki. Nah, sekarang kayak gini. Sekarang ya, saya tanya ya. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, sedang ada bencana, ya kan? Kemarin ada kabar bahwa di dalam lumpur itu ada uang ratusan juta, miliaran, segala macam. Nah, kalau kena bencana gitu jadinya apa? Nah, padahal pada saat kita nggak kena bencana gini, kita itu sedih karena nggak punya uang miliaran. Padahal pada saat kayak gitu udah nggak ada, udah hilang, habis. Apa coba yang diinginkan orang-orang di sana sekarang? Nggak ada bencana. Itu rezeki yang paling besar. Tapi bagi kita yang sekarang lagi tidak ada bencana, nggak nganggep bahwa ketiadaan bencana ini sebuah rezeki. Kan yang meninggal itu konon nggak hanya ratusan, tuh ribuan sekarang di Aceh, Sumatera Utara maupun apa Sumatera Barat itu. Kan banyak ini sekarang ini yang masih terkubur di dalam rumah. Ada kan rumahnya yang terkubur, bukan yang terkubur ini kan, tapi lumpur tuh. Coba kira-kira keluarga yang selamat di situ. Misalnya di situ ada uang miliaran, tapi anaknya juga terkubur di situ. Kira-kira suruh nuker gitu, mending pilih uangnya atau anaknya selamat. Nah, makanya. Tapi pada saat anak kita selamat, anak kita baik-baik saja, itu jarang yang berpikir bahwa itu adalah rezeki. Enggak hanya kita pikir rezeki itu adalah uang yang miliaran tadi. Iya memang, ya uang, ya benda itu rezeki juga, tapi itu part of gitu ya. Mimba'di. Jadi sebagian dari, bukan kok satu-satunya. Nah, pola pikir kita yang menjadikan itu sebagai satu-satunya itu akhirnya orang mentolo itu. Orang tega berpisah atau tidak ini sama saudaranya karena uang. Padahal rezeki itu saudara itu juga termasuk rezeki. Rizqun karim. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang membantah, menantang atau tidak taat kepada Allah gitu, lalu kemudian bermaksud untuk melemahkan itu,
Gitu. Maka kata Allah mereka ada di neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Nah, menantang ini juga kalau di masa Abu Jahal Abu Lahab dulu nantangnya terang-terangan tuh. Muhammad, kamu gila ya? Muhammad, kamu macam-macam. Tapi menantang sekarang itu tidak hanya begitu. Ingat kan dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Fa idza ya apa? Khasimun mubin. Manusia nggak ngelihat dari ciptakan dari apa? Min nutfah, dari setetes air mani. Kok kemudian faida kemudian tiba-tiba ya khasimun mubin menjadi penentang yang nyata. Yang maksud gimana? Oh, dulunya loh kamu itu setetes air mani. Kok kemudian ketika sudah jadi orang berpangkat dan sebagainya, kok kemudian disuruh rukun, tidak mau rukun. Disuruh sholat jamaah, sholat sendiri di rumah. Disuruh tutup aurat, tidak mau. Disuruh sedekah, pelit. Itu nantang Allah. Jadi nantang Allah itu tidak hanya serta merta kayak Abu Jahal lalu ngolok-ngolok Nabi Muhammad, tidak melaksanakan sunnah Nabi itu termasuk menentang. Oh. Jadi kalau di sini disebut sa'au, orang-orang yang menentang Allah, ayo kita sorotkan pada diri kita sendiri saja, nggak usah jauh-jauh ke sana kemari gitu. Kenapa ya? Karena sa'au itu sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar menyembah berhala, dari hanya sekedar ini ya. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelummu mir rasulin, dari seorang rasul, wala nabiin, dan seorang nabi pun, illa kecuali idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Ketika berkeinginan itu mesti kemudian ada setan yang berusaha menggoda. Para rasul, para nabi pun tetap berusaha digoda. Setan itu enggak kok kemudian para nabi, para rasul lalu berhenti, tidak ada godaan, mereka pun sudah. Cuma ketika setan itu, maka Allah yang fayang sakhullahu ma yulqi syaitanu, maka Allah kemudian menghilangkan itu. Yang menjaga Allah itu, menjaga para rasul itu Allah langsung. Itu bedanya. Kenapa ya? Karena Allah manusia, rasul memang punya privilege dijaga Allah langsung. Sehingga ketika digoda setan atau ketika melakukan kesalahan, langsung ditegur, langsung sadar, langsung tobat. Sehingga dosa nggak sempat mampir gitu loh. Ya, itu. Maka Allah fayansakhullahu ma yulqi syaitanu tsumma yuhkimullahu ayatihi. Lalu Allah menguatkan lagi ayat-ayatnya, menguatkan lagi ajarannya. Wallahu alimun hakim. Karena Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kita yang tidak rasul, tidak nabi, tentu tidak ada jaminan dijaga, tidak ada jaminan dikuatkan. Nah, gimana caranya? Ayo kita fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Pada saat ada godaan setan, kita ayo berlindung kepada Allah. Makanya resep dari Pak Guru Muhtar itulah kita gimana? Kuat-kuatkanlah berdoa sedang apapun, dimanapun, terutama tengah malam tahajud. Itu biar apa? Biar kita dekat sama Allah. Biar kenapa ya? Biar dijaga Allah. Kalimat dalam Al-Quran yang jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis sabri was sholat. Kamu mintalah tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, karena sungguhnya sholat yang khusyuk itu berat. Illa 'alal khosyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka sholat itu biar dapat perlindungan Allah, biar dapat rahmat Allah, harus khusyuk. Jangan mau dinina bobokkan oleh ceramah yang menyatakan sing penting sholat khusyuk, nggak khusyuk urusan Gusti Allah lah ya. Nggak gitu. Ya memang yang berhak menerima dan tidak itu Allah, tapi kita sudah diberitahu Allah bagaimana sholat yang diterima dan tidak lah. Kita tinggal meneliti diri kita. Itu loh, supaya nggak asal-asalan. Karena menghadap Allah, sholat kepada Allah itu ada aturan, ada protap, prosedur tetap, ada juknis, juklaknya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya, ada tata krama, ada adabnya. Misalnya, jangan keraskan suaramu teriak-teriak, misalnya gitu. Juga jangan ngawur, sholat itu perlu tumak nina. Kan itu aturan-aturannya Allah. Terus
Kamu itu sholat ketahui apa yang kamu baca. Lain la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqu. Itu kan aturan-aturannya Allah, bukan kok kemudian kita terserah Allah loh. Allah itu beri aturan kok, gimana terserah Allah. Memang Allah yang satu-satunya yang berhak nerima atau tidak nerima sholat kita. Tapi Allah itu lebih membuat aturan. Nah, ketika kita sudah mengikuti aturannya Allah, baru kemudian terserah Allah. Tapi ketika kita belum mengikuti aturan Allah, lalu kita ngomong sak maunya, sholat sakarpe dewe carane dan sebagainya. Amin, amin, amin. Terus ngomong, terserah Allah dong, diterima ndak loh. Gimana? Allah sudah kalau mau menghadapku harus tumak nina. Terus mau sholat ngawur, sholat kelambine bodak kabeh gak karu-karuan. Ya memang tidak ada larangan sepanjang menutup aurat, tapi kan ada tata krama. Misalnya sama menghadap bupati itu ya, tidak ada kan harus berbaju mahal, kan tidak ada. Tapi semen dan saya kan mesti mengambil baju yang paling baik, segala macam, karena tata krama, menghargai, menghormati, apalagi kepada Allah gitu ya. Makanya di sini, ayo kalau kita ingin dijaga Allah, ayo kita mendekat kepada Allah. Dan supaya kita benar-benar terkabul keinginan kita untuk mendekat, ya ayo kita khusyuk dalam sholat kita, dalam doa kita. Oke? Karena apa? Nanti kalau enggak gitu kegoda setan. Nah, supaya enggak, ya ayo kita mendekat kepada Allah. Karena apa? Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi syiqaqin ba'id. Karena Allah hendak menjadikan lemparan setan itu, godaan setan itu menjadi ujian, cobaan buat orang-orang yang siapa? Yang di dalam hatinya masih ada maradun, penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan hati mereka yang keras. Hati yang keras itu gimana? Hati yang sulit menerima kebenaran, hati yang masih banyak bantah, dikasih tahu itu mendal terus itu loh. Tahu mendal ya? Mendal itu gimana, Gus? Mendal itu iya balik, ada aja alasannya dikasih tahu. Jadi orang yang ngasih tahu itu akhirnya awang-awangan, males. Karena selalu ada alasan pembenaran untuk kesalahan, ada alasan pembenaran untuk setiap pembangkangan. Itu. Maradun itu penyakit, penyakit macam-macam. Ini penyakit lahir loh ya, yang artinya penyakit lahir itu kayak gatel apa enggak, penyakit hati. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Penyakitnya apa aja? Ria, iri, dengki, ujub, sum'ah, ubud dunia, macam-macam itu. Maka kata Allah, orang-orang yang qulubihim maradun, orang-orang yang qasiyati qulubuhum, wa inna dhalimina lafi syiqaqin ba'id, dan orang-orang yang zalim itu dalam permusuhan yang nyata. Hatinya itu panas mulu, hatinya itu pengen marah, dok. Hatinya itu suka musuhi orang, dok. Nah yang kayak gitu tuh yang disebut syiqaqin ba'id. Makanya orang-orang yang kayak gitu ya kita doain, ayo kita sayangi. Kenapa? Waliya'lamal ladzina utul ilma. Adapun orang-orang yang beriman itu, yang diberi ilmu itu, yang diberi Allah iman itu mengetahui in annahul haqqu, bahwa sungguhnya Quran itu hak min rabbika, dari Tuhanmu. Wa yu'minu, maka orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka beriman. Beriman bihi, terhadap Al-Quran. Fatuh bitalahu, lalu taat kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Perintah sholat ya sholat, perintah ngaji ya ngaji gak pelire, kemudian perintah sedekah ya sedekah, diperintah apa tutup aurat ya taat gitu. Kenapa? Karena wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah dengan semua itu, terutama dengan Quran, hendak benar-benar memberi petunjuk, menuntun, mengarahkan, membimbing, membina orang-orang yang beriman itu kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus. Okay? Jadi kita ngaji seperti ini, insya Allah dalam konteks kita dibimbing Allah dalam siratul mustaqim, jalan yang lurus. Amin. Wah, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan.
Enggak, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau dinyatakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan gini dulu ya. Jadi eh, ayat mulai dari 59 sampai ayat 54 ini tadi mengajarkan kita banyak hal ya. Banyak hal. Pertama adalah kalau kita ini pengikut Nabi Rasul Muhammad SAW, maka kita harus melanjutkan sunnah beliau. Atau satu di antara tugas beliau yakni menjadi dai. Nah, ketika Rasulullah diperintah Allah untuk menyampaikan kepada umat, ya ayuhan nas, innama anna lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah hanya seorang pemberi peringatan yang nyata, maka kita sesungguhnya juga harus demikian. Memberi pengarahan, menyampaikan risalah pada umat. Nah, tetapi dalam konteks itu seringkali kita tidak dibekali jiwa kasih. Maka yuk kita membekali diri kita dengan jiwa kasih. Supaya di dalam melakukan dakwah itu kita benar-benar all out. Benar-benar semampu kita, sekuat kita, tidak hanya sekedarnya. Itu. Yang kedua, bahwa Nabi Rasul itu loh. Yang kedua adalah orang-orang yang hendak melemahkan ajaran Allah dengan cara menentang dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada gunanya. Karena Allah tetap akan menegakkan ajarannya. Yang ketiga, tetap orang-orang yang kayak yang apa ya, yang utama seperti Nabi Rasul itu pun lo masih digoda setan. Nah, ketika digoda setan itu, Nabi Rasul dijaga Allah, langsung diusir godaan itu. Tetapi kalau kita kan manusia biasa, nggak dijaga langsung oleh Allah, maka apa yang perlu kita lakukan? Ayo minta dijaga Allah. Ayo minta kita dijaga Allah dengan kuat-kuatkan berdoa saat apapun, sedang apapun, dimanapun, terutama tengah malam ayat tahajud, supaya dijaga Allah betul diri kita. Yang keempat, bahwa Quran itu nanti ya bagi orang-orang yang qasiyatun, hatinya keras maupun maradun, ada penyakit, tidak menjadi petunjuk Quran itu, malah menjadi fitnah. Tidak suka, nantang, selalu bantah, selalu ada alasan pembenar untuk kesalahan, selalu ada alasan eh, penyeimbang untuk sebuah penentangan, selalu begitu. Nah, tetapi sebaliknya yang kelima ini adalah untuk orang-orang beriman, tidak gitu. Orang-orang beriman itu yang diberi ilmu Allah itu tahu bahwa Quran itu adalah waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq, bahwa Quran itu benar, kemudian benar-benar min rabbik, dari Tuhan. Fayu'minu, lalu mereka beriman bi terhadapnya, fatah bitluhu, fatuh bita, maka mereka kemudian taat, tahu kepada Allah. Dan tidak hanya fatuh bitu qulubuhum, hati mereka taat kepada Allah, tapi mereka juga akan mendapat petunjuk karena janjinya Allah, wa innalah hadi, Allah pasti memberi petunjuk kepada alladzina amanu, orang yang beriman, ilal siratal mustaqim, jalan yang lurus dengan Quran itu. Jadi insya Allah dengan kita ngaji seperti ini, mari bersama-sama selalu mencari uh, jalan kebenaran yang akan menuntun hidup kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah merahmati kita menuju dalam siratal mustaqim. Min Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal muslimin. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawalait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qad hasbina min al-jinn wa rabbana. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا
Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi syaitan. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqwa wa sul qada syaitan wa ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wa la atina hasanatan fil akhirati. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'al lana